السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fi din, a'azakumullah, kaum muslimin yang saya hormati. Sudah kita bicarakan kemarin bahwa Allah Subhanahu wa taala menurunkan awal surat Al-Baqarah sampai hampir ayat yang ke-100 itu berkaitan dengan masalah munafikin. Apakah dari kalangan Aus dan Khazraj ataupun munafikin dari kalangan tokoh-tokoh Yahudi yang pura-pura masuk Islam, maka ayat mengenai mereka semuanya, termasuk mengenai orang-orang Yahudi yang bergabung bersama munafikin dan munafikin yang bergabung bersama Yahudi. Sudah kita bahas beberapa ayat di awal sampai pada ayat Allah Subhanahu wa taala, yaitu ucapan Allah Subhanahu wa taala tentang mereka orang-orang kafir, sawa'un 'alaihim a andartahum am lam tundirhum la yu'minun. Bahwa orang-orang kafir itu sama saja, apakah kau beri peringatan mereka ataupun kau tidak beri peringatan mereka, sawa'un 'alaihim, sama, la yu'minun, mereka tidak akan beriman. Dan sudah dibahas kemarin kenapa sebabnya? Karena mereka bukan tidak tahu, mereka sudah tahu. Berarti yang dimaksud adalah orang-orang Yahudi yang sudah tahu tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang sudah tahu tentang sifat-sifatnya, nama-namanya, dan sudah tahu tentang kebenaran yang disampaikan oleh Nabi Musa bahwa nanti akan datang Nabi terakhir dan seterusnya. Mereka sudah tahu, tetapi mereka memang tidak mau, sehingga sawa'un alaihim, sama atas mereka, kau beri peringatan mereka ataupun kau tidak beri peringatan mereka, mereka tidak akan beriman. Ayat berikutnya Allah SWT berfirman, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah. Dan Allah SWT menutup hati-hati mereka, pendengaran-pendengaran mereka, dan penglihatan-penglihatan mereka. Dan Allah berikan tutupan pada pandangan-pandangan mereka. Yani anil huda an yusibuhu abadan. Maknanya adalah ditutup dari hidayah, ditutup dari petunjuk, agar mereka tidak mendapatkannya selama-lamanya. Telinganya nggak bisa mendengarkan kebenaran, matanya tidak bisa melihat kebenaran, hatinya juga tidak bisa menerima kebenaran. Yani bima kadzabuka bihi minal haqqi alladzi ja'ak. Yani mereka tidak bisa mengenali, tidak bisa mengetahui apa yang telah mereka dustakan sebelumnya, yaitu dari apa-apa yang kau bawa wahai Rasul dari Rabbmu. Wa in amanu bi kulli ma kana qablak. Walaupun mereka beriman dengan apa yang telah lalu sebelum engkau wahai Rasul, mereka tidak akan beriman dengan apa yang kau bawa.
walahum adzabun 'adzim, dan bagi mereka azab bima hum alaihi min khilafik, yakni karena mereka menyelisih engkau, maka bagi mereka azab yang besar. Fahadha fil ahbari min Yahud, maka ayat ini mengenai para tokoh-tokoh Yahudi, ahbar min Yahud, fima kadzabu bihi, terhadap apa-apa yang mereka ingkari dari kebenaran, ba'da ma'rifatih, setelah mereka ketahui. Mereka mengingkari setelah mereka ketahui. Wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum zulman wa uluwa. Mereka mengingkarinya dalam keadaan mereka mengetahuinya dan meyakininya, karena kezaliman mereka dan karena kesombongan mereka. Baru kemudian Allah katakan, wa minan nasi may yaqulu amanna, dan di antara manusia ada yang berkata kami beriman billahi wa bil yaumil akhir. Di antara mereka ada yang berkata kami beriman kepada Allah dan hari akhir, wa ma hum bimu'minin, kata Allah, tetapi mereka tidak beriman. Baru berbicara tentang munafiqin. Tadi berbicara tentang orang-orang Yahudi yang sawa'un alaihim a'andartahum am lam tundirhum la yu'minun, yang Allah katakan di awalnya dengan kalimat innal ladzina kafaru, orang-orang kafir itu sama, itu Yahud. Kemudian Allah katakan wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin, dan di antara manusia ada yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir dan mereka tidak beriman, kata Allah. Yakni al-munafiqin min al-Ausi wal Khazraj wa man kana ala amrihim, yaitu tentang orang-orang munafikin dari kalangan Aus ataupun Khazraj, atau yang mengikuti mereka, yang berjalan di jalan mereka. Kata Allah, yukhadi'una Allah walladzina amanu wama yakhda'una illa anfusahum, mereka menipu Allah dan menipu orang-orang yang beriman, dan mereka tidak akan bisa menipu kecuali diri mereka sendiri. Wama yash'urun, tapi mereka tidak merasa. Fi qulubihim maradun, dalam hati-hati mereka ada penyakit. Fazadahumullahu marada, maka Allah tambahkan penyakitnya atas mereka. Ay maradin, penyakit apa yang dimaksud? Ay syak, penyakit keraguan. Penyakit keraguan yang ada dalam hati mereka. Fi qulubihim marad, yakni asyak. Fazadahumullahu maradan, maka Allah tambah mereka ragu. Walahum adzabun alimun bima kanu yakdzibun, maka bagi mereka adab yang pedih karena apa yang mereka dustakan. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi, kalau dikatakan kepada mereka jangan kalian merusak di muka bumi, qalu, mereka berkata, innama nahnu muslihun, sesungguhnya kami ini akan berbuat baik dan kami ini menginginkan kebaikan-kebaikan. Apa yang dimaksud? yakni mereka para munafikin mengaku-ngaku bahwa mereka itu menginginkan tujuan yang baik. Innama nuridul islah bainal fariqain, kami ini ingin mendamaikan antara dua golongan, katanya. Minal mu'minin, dari kalangan orang beriman. Orang-orang munafik menganggap Yahudi juga beriman, sehingga mereka berkata, kami ingin mendamaikan antara dua golongan orang beriman, golongan kalian dan golongan orang-orang Yahudi. Maka kami tengah-tengah antara keduanya. Sok bijak ke sana, bijak ke sini, bijak ke situ, bijak kemana-mana. Ke Yahudi bijak, ke kaum muslimin bijak. Katanya, ternyata mereka dusta. Mereka kepada kaum muslimin mencemooh, mengejek, mencerca, tetapi kepada Yahudi mereka menghormati. Jelas hati mereka hati Yahudi, tetapi pakaian mereka pakaian muslimin. Maka inilah yang dikatakan munafiqin. Kata Allah bahwa mereka dalam keadaan mengaku-ngaku, qalu innama nahnu muslihun, sesungguhnya kami ini menginginkan kebaikan, yakni mendamaikan antara dua golongan, golongan orang beriman dan orang-orang ahli kitab dari kalangan Yahudi. Ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Kata Allah, sungguh ketahuilah bahwa mereka itu merusak, bukan membuat kebaikan. Walakin la yash'urun, tetapi mereka tidak merasa. Wa idza qila lahum amanu kama amana as-sufaha, dikatakan wa idza qila lahum, kalau dikatakan pada mereka berimanlah, qalu anu'minu kama amana as-sufaha. Idza qila lahum aminu kama amana an-nas, kalau dikatakan berimanlah sebagaimana berimannya manusia, mereka akan menjawab, anu'minu kama amana as-sufaha, apakah kami akan beriman seperti berimannya orang-orang bodoh itu, kata mereka. Ala innahum humus sufaha, ketahuilah mereka itulah yang sufaha.
walakin la ya'lamun, tetapi mereka tidak merasa. Wa idza laqul ladina amanu qalu amanna, kalau bertemu orang-orang beriman mereka berkata kami beriman. Wa idza khalau ila syayatinihim, tetapi kalau mereka berpaling ke setan-setan mereka, yakni setan-setan dari kalangan Yahudi, min yahudil ladina ya'murunahum bit-tagrib, yaitu setan-setan dari kalangan Yahudi yang memerintahkan mereka untuk mendustakan kebenaran, yang mengajak mereka untuk mengingkari kebenaran. Kalau mereka khalau ila syayatinihim, kalau mereka kembali ke setan-setan mereka, qalu inna ma'akum, kami bersama kalian. Innama nahnu mustahzi'un. Kalau sudah kembali ke setan-setan mereka dari kalangan Yahudi, mereka berkata kami bersama kalian. Kami masih tetap di atas ajaran kalian. Sesungguhnya kami mempermainkan mereka, berpura-pura masuk Islam untuk memperolok-olok mereka. Innaman yasnahtazi bil qaumi wa nal'ab bihim, sesungguhnya kami hanya memperolok-olok kaum tersebut dan kami mempermainkan mereka. Demikian Allah kisahkan para munafiqin. Idza laqul ladina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Yaqulu Allah azza wa jalla, Allah berfirman selanjutnya, Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Allah lah yang memperolok-olok mereka. Wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun, dan membiarkan mereka, mengulur-ngulur mereka di atas kesesatan mereka, agar mereka terus berjalan di atas kesesatan. Ulaika alladziina ishtaraw ad-dhalalata bil huda, kata Allah. Mereka lah orang-orang yang membeli kesesatan dengan hidayah. yakni lebih memilih kesesatan dengan mengorbankan hidayah. Ayal kufru bil iman, yakni mereka lebih memilih kekafiran dan mengorbankan keimanan. Seakan-akan mereka membeli kekafiran dengan membayar keimanan. Fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin, maka sungguh tidak akan menguntungkan perdagangan mereka, jual beli mereka, dan mereka tidak akan mendapatkan hidayah, enggak akan mendapatkan bimbingan. Berkata Ibnu Ishaq rahimahullah, "Tsumma daraba lahum mathalan." Kemudian Allah memberikan permisalan-permisalan kepada mereka. Mathaluhum kamathalil ladzi istawqada nara. Permisalan mereka seperti orang-orang yang menyalakan api. Falamma adha'a ma haulahu, ketika sudah terang sekitarnya, dhahaballahu binurihim, tiba-tiba Allah ambil cahaya mereka. Wa tarakahum fi dhulumatin la yubsirun, dan membiarkan mereka di dalam kegelapan, dalam keadaan tidak bisa melihat apapun. Dalam keadaan ketika mereka sudah menyalakan api untuk menerangi, begitu sudah terang dipadamkan oleh Allah Ta'ala, maka biasanya lebih gelap daripada ketika mereka sudah terbiasa dalam gelap. Tetapi ketika dari terang kemudian dicabut oleh Allah cahayanya, maka akan gelap dan mereka la yubsirun, tidak akan bisa melihat. Yani la yubsirun al-haqqa, mereka tidak bisa melihat kebenaran. Hatta idza kharaju bihi fi dhulmatil kufur, hingga mereka keluar dari kebenaran masuk ke dalam kegelapan kekafiran. Atfa'uhu bikufrihim, maka cahaya kebenaran tadi mereka padamkan sendiri dengan kekafiran mereka, mereka padamkan sendiri dengan sifat munafiknya mereka. Fatarakahumullah fi dhulmatil kufur, maka Allah biarkan mereka di dalam cahaya kekafiran, di dalam kegelapan kekufuran. Fahum la yubsiruna huda, maka mereka tidak bisa melihat kebenaran. Wala yastaqimuna ala haqqin, dan mereka tidak bisa istiqamah di atas kebenaran. Ketika masuk Islam, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, mereka masuk ke dalam cahaya, menyalakan api. Sudah mulai terang, mereka gelapkan sendiri dengan kekafiran mereka, dengan sifat nifaknya mereka. Maka Allah katakan summun bukmun umyun fahum la yarji'un. Mereka buta, tuli, bisu, dan mereka tidak akan kembali, kata Allah. Summun bukmun umyun, tuli mereka, bisu mereka, dan buta mereka, kata Allah. Dan mereka tidak akan bisa kembali, yakni la yarji'una ila huda, mereka enggak akan kembali kepada kebenaran.
Summun bukmun umyun anil khair. Mereka buta dari kebenaran, mereka bisu dari kebenaran, mereka tuli dari kebenaran. La yarji'una ilal khair, maka mereka tidak bisa kembali kepada kebenaran. Ketika sudah datang, mereka tolak. Maka setelah itu tidak akan bisa mereka menerima kebenaran lagi abadan. Summun bukmun umyun fahum la yarji'un. Wa la yusibuna najatan, maka mereka tidak akan bisa mendapatkan keselamatan. Maka nu'ala mahum alaih, jika keadaan mereka nifaq seperti itu. Permisalan yang kedua, au kasayyibin minas samai fihi dhulumatun wa ra'dun wa barq. Permisalan yang kedua kata Allah, au kasayyibin, atau seperti sayyib. Sayyib adalah ma yasubu bihi. Ma yasubu bihi, apa yang dituangkan dari langit. Itu disebut sayyib. Yani matar, hujan. Au kasayyibin, atau seperti hujan yang turun dari langit. Biasanya mengiringi hujan itu dhulumatun wa ra'dun wa barqun. Dhulumat kegelapan, ra'dun petir, dan barqun kilatnya. Padahal yang turun air yang menyejukkan, air yang menyuburkan, air yang membuat hidup tumbuh-tumbuhan dan binatang-binatang ternak. Masya Allah, sesuatu yang akan menghidupkan. Wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy. Dijadikan dari air segala sesuatu hidup. Wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy. Yang diturunkan air. Tetapi biasanya ketika hujan itu diiringi ada petir, ada gelap, mendung yang pekat, ada kilat. Kata Allah, yaj'aluna asabi'ahum fi adanihim, mereka tutup telinga-telinga mereka dengan jari-jari mereka. Minas sawa'iq, karena takut petir. Hadaral maut, karena takut mati. Wallahu muhitun bil kafirin, padahal Allah Subhanahu wa taala meliputi orang-orang kafir. Harusnya gembira, takut. Harusnya Allahumma sayyiban nafi'a. Ya Allah, jadikanlah ini tuangan yang baik, tuangan yang bermanfaat. Allahumma suqya rahmah, la suqya adab. Ya Allah, jadikanlah ini tuangan rahmat. Tapi mereka justru takut. Sama seperti dakwah tauhid, dakwah la ilaha illallah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Sesungguhnya itu menyejukkan, air yang dingin yang akan menenteramkan mereka, membahagiakan mereka, menyelamatkan mereka di dunia dan di akhirat. Tetapi mereka justru ketakutan. Justru mereka menutup telinga-telinga mereka. Mereka menutup mata-mata mereka. Dan mereka menutup hati-hati mereka. Mereka tidak mau menerimanya. Ketakutan. Ini yang dikatakan munafikin. Allah permisalkan seperti tuangan air yang dituangkan dari langit, yang di sana ada kegelapannya, ada petirnya, ada kilatnya, dan kemudian orang-orang itu menutup telinga mereka karena takut mati. Kalau Ibnu Hisham, as-sayyib maknanya adalah al-matar, yang dituangkan dari langit. Kata Ibnu Ishaq rahimahullah, ayyuhum min dhulmati ma hum fihi minal kufri wal hadara minal qatli min alladhi hum alayhi min al-khilaf wa at-taqawwuf lakum ala mithli ma wasafa min alladhi huwa fi dhulmatis sayyib. yakni mereka di dalam kegelapan kekafiran mereka dan di dalam ketakutan mereka terhadap kematian, karena mereka menyelisihi Nabi dan karena mereka menentang ajaran yang hak, ketakutan mereka itu persis seperti apa yang digambarkan orang yang takut karena petir menutup telinganya dan seterusnya, yang yaj'al asabi'ahu fi udunaihi, yang menutupkan telinganya atau menutupkan jarinya ke telinganya, hadarul maut, karena takut mati. Yaqulullah wallahu muhitun bil kafirin, dan Allah meliputi orang-orang kafir. Yani Allah Subhanahu wa taala tidak akan melepaskan mereka, Allah mengawasi mereka, dan Allah bisa menimpakan balasan kapan saja sekehendak Allah Subhanahu wa taala. Yani ketakutan mereka tidak menolong apa-apa. Ketakutan mereka tidak bisa menyelamatkan mereka dari Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang Yahudi khususnya, dan juga para Yahudi yang munafik yang berpura-pura masuk Islam, mereka sadar betul kalau sampai Rasul ini diterima dakwahnya oleh orang-orang di Madinah, niscaya mereka akan tahu belangnya para pendeta. Niscaya mereka akan tahu curangnya para pendeta, jahatnya mereka, dan kejelekan-kejelekan yang ada pada mereka akan terbongkar semuanya. Karena sebelum datangnya dakwah Rasul,
Sebelum datangnya dakwah Islam, mereka dalam keadaan dipercaya oleh semua orang-orang di Madinah, orang Yahudinya ataupun orang-orang dari kalangan Aus dan Khazrajnya, sebagai tokoh alim ulama, sebagai tokoh yang soleh, ahli ibadah, orang yang memegang hukum, taat pada agama, membaca kitab-kitab terdahulu, kitabnya para nabi, dihormati. Tetapi kenyataannya mereka yuharrifuna al-kalima an mawadhi'ihi, merubah-rubah kalimat dari tempat-tempatnya. Wa yaktumuna al-ilma wa hum ya'lamun, atau menutupkan ilmu-ilmu padahal mereka sudah tahu, tapi mereka tutupi. Atau mereka dalam keadaan mengganti kalimat dengan kalimat lain, merubah Tauratnya, merubah kitab mereka sendiri. Sebagaimana Allah katakan, yaktubuna al-kitaba bi aydihim thumma yaquluna huwa min indillah. Mereka itu menulis dengan tangan-tangan mereka, kemudian mereka berkata, huwa min indillah, ini dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak terbongkar. Tetapi setelah datangnya Rasulullah SAW, mereka khawatir pasti akan terbongkar, pasti. Sehingga mereka tahu ini Rasul benar, ini benar-benar Nabi, dan kitab yang turunnya, wahyu yang turunnya benar-benar dari Allah, sesuai dengan apa yang mereka ketahui. Tetapi kalau saya katakan ya, akan ketahuan semua apa yang pernah saya dustakan, akan ketahuan semua apa yang pernah saya rubah kalimat-kalimat dalam Taurat dan seterusnya. Ini ketakutan mereka. Berarti kenapa takutnya mereka dengan dakwah Islam? Takut terbongkar kejahatannya, kebusukannya, takut terbongkar bahwa mereka adalah orang yang sesungguhnya tidak berpegang dengan Taurat. Sehingga ketika diturunkan hujan, bukan gembira, takut. Padahal hujan yang turun, yang harusnya kita gembira. Alhamdulillah, Allahumma sayyiban nafi'a. Itu permisalan mereka. Huwa munzilun dalika bihim minan niqmah. Maknanya Allah muhitun bihim, Allah muhitun bil kafirin. Maknanya Allah meliputi mereka, yakni Allah bisa menurunkan kepada mereka azab. Yakadul barqu yakhtafu absarahum, hampir-hampir kilat tadi menghilangkan pandangan mereka karena cahaya yang sangat terang dari kilat tadi, cahaya kilat. Li shiddati daw'il barq. Kullama adha'a lahum mashaw fi. Kalau ada cahaya sedikit, mereka berjalan. Wa idza adlama 'alaihim qam. Kalau gelap lagi, mereka diam. Lihat keadaan mereka. Dalam keadaan mereka berjalan tidak memiliki cahaya kecuali sangat sedikitnya. Mereka punya, tapi sangat amat sedikit. Gambarannya seperti orang yang berjalan nunggu cahaya petir atau cahaya kilat. Begitu cahaya kilat terlihat, jalan. Begitu hilang, diam lagi. Kira-kira bagaimana mereka akan berjalan? Gak akan bisa mereka berjalan dalam keadaan seperti itu. Bahwa mereka itu tahu kebenaran sedikit, tetapi mereka memiliki kekufuran banyak, pengingkaran-pengingkaran dan apa-apa yang mereka ingkari. Ayarifuna al-haqq wa yatakallamuna bihi, yakni mereka memiliki kebenaran dan mereka berbicara kebenaran. Fahum min qawlihim bihi ala istiqamah, maka mereka katanya di atas istiqamah, di atas kebenaran itu mereka pegang. Fa'idhar takasu minhu fil kufri qamu mutahayyirin. Tetapi ketika mereka mendapatkan ucapan-ucapan orang-orang kafir atau ucapan kekafiran, mereka bingung lagi. Sedikit mendapatkan cahaya, mereka mulai pengen lurus. Tapi gelap lagi, berhenti lagi, bingung lagi. Persis seperti yang Allah katakan. Ya, dikatakan oleh Allah, kullama adha'a lahum mashaw fi. Kalau ada cahaya kilat, mereka jalan. Ketika gelap, mereka bingung, kemana nih kita jalan? Itu keadaan mereka. Walau sya'allahu ladhahaba bisam'ihim wa absarihim. Kalau Allah kehendaki, Allah bisa melenyapkan pendengaran mereka dan pandangan mereka. Ailima taraku, yakni karena mereka meninggalkan apa yang merupakan kebenaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Setelah mereka tahu. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah atas segala sesuatu maha kuasa. Kemudian Allah berfirman, ya ayuhan nasu ubudu rabbakum, wahai manusia, beribadahlah kepada Rabb kalian. Ini kepada siapa? Ilal fariqain, kepada semuanya. Kepada para munafikin, kepada orang-orang yang merupakan orang Yahudi,
Kata Allah, wahai manusia, u'budu rabbakum, beribadalah pada Rabb kalian. Lil fariqaini jami'an minal kuffari wal munafiqin, terhadap orang-orang kafir maupun terhadap para munafiqin. Wahai Yahud, wahai orang-orang kafir, wahai munafik, beribadalah kepada Allah, Rabb kalian sendiri. Ay wahidu rabbakum, yakni esakanlah Allah, bertauhidlah kepada Allah. Alladzi khalaqakum walladzina min qablikum, yang menciptakan kalian dan juga menciptakan orang-orang yang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang yang takwa. Alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a binaa'a, yaitu yang menjadikan untuk kalian bumi sebagai hamparan dan dijadikan langit sebagai bangunan, dan yang menurunkan untuk kalian dari langit air. Fa'akhraja bihi minas samarat, yang dengan air itu Allah menumbuhkan tumbuh-tumbuhan dan buah-buahan, rizqan lakum, sebagai rizki buat kalian. Fala taj'alu lillahi andada, maka jangan kalian menjadikan bagi Allah tandingan-tandingan. Wa antum ta'lamun, dalam keadaan kalian tahu, kata Allah. Mereka sudah tahu pencipta langit dan bumi adalah Allah, yang menurunkan air dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan adalah Allah, yang memberikan rezeki adalah Allah, yang menjadikan bumi sebagai hamparan, yang menjadikan langit sebagai naungan, semuanya adalah Allah. Mereka tahu. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, diingatkan masalah-masalah yang mereka sudah ketahui, yaitu masalah rububiyah. Mereka sudah tahu. Maka kata Allah, beribadalah kepada Allah Rabb kalian yang memiliki sifat rububiyah, yang memelihara kalian dan memberikan fasilitas untuk kalian. Kalian tahu itu. Kata Ibnu Ishaq rahimahullah, ay la tusyriku billahi ghairahu, yakni jangan menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, minal andad. Pertanyaannya, bukankah ini pembicaraan kepada munafikin dengan Yahudi, bukan kepada musyrikin? Kenapa dikatakan jangan kalian menyekutukan Allah dengan sesuatu yang lain? La taj'alu lillahi andadan, jangan menjadikan tandingan-tandingan bagi Allah. Pertanyaannya, apakah Yahudi itu menyembah selain Allah? Kalau iya, siapa yang disembah oleh Yahudi? Allah Subhanahu wa taala menyebutkan jawabannya, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Mereka menjadikan pendeta-pendetanya, alim ulamanya sebagai tuhan-tuhan selain Allah. yakni mereka menyekutukan Allah dengan pendeta-pendeta tadi. Dianggap pendeta itu berhak untuk mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram. Dianggapnya pendeta-pendeta Yahudi berhak untuk mengatur syariat. Dianggapnya berhak untuk merubah syariat-syariat dengan seenak mereka sendiri. Dianggapnya mereka ini memiliki hakut tasyri', hak membuat syariat. Padahal itu hak Allah Subhanahu wa taala. Para ulama harusnya hanya menyampaikan dari Allah, dari Taurat, dari Nabi Musa, selesai. Jangan merubahnya, jangan menggantinya, jangan merubah seenaknya, yang halal jadi haram, yang haram jadi halal. Dan ikhwan fillah azakumullah, yang dilakukan oleh Yahudi adalah ini, merubah agama, merubah syariat, mengganti-ganti kalimat dalam kitab Taurat. Maka mereka yang mengikuti pendeta-pendeta tersebut berarti mereka bukan menyembah Allah dan tidak mengikuti syariat Allah, tetapi menyembah pendeta-pendeta karena mereka mengikuti syariat yang dibikin oleh pendeta itu sendiri. Maka kata Allah, la taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun, jangan kalian menjadikan bagi Allah tandingan-tandingan dalam keadaan mereka tahu, dalam keadaan kalian tahu. Allah rahimahullah berkata Ibnu Ishaq, wa qad alimtum wa antum ta'lamun annahu la rabba lakum yarzuqukum ghairahu. Kalian tahu tidak ada Rabb lain bagi kalian yang memberi rezeki untuk kalian selain Dia, selain Allah. Wa qad alimtum anna alladhi yad'uukum ilaihi ar-rasul min tauhidihi huwal haq. Dan kalian juga sudah tahu bahwasanya yang dibawa oleh Rasul, yang diajak oleh Rasul alaihi salatu wassalam, yaitu tauhid, itu adalah hak yang tidak ada keraguan padanya. Kalian sudah tahu. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala 'abdina, kalau kalian masih ragu terhadap apa yang kami turunkan kepada hamba-hamba kami, ini yang kami turunkan kepada Rasul, ai fi syakkin mimma ja'akum bihi, yani kalau kalian ragu terhadap apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW, fa'tu bi suratin min mithlihi, maka silahkan kalian bikin satu surat yang seperti itu. Wad'u syuhada'akum min dunillah, dan silakan panggil
pendukung-pendukung kalian, pembantu-pembantu kalian untuk mendukung kalian, silahkan selain Allah. Bikin surat yang seperti apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Aiman istata'tum min a'wanikum ala ma antum alaih. Yani silakan panggil siapapun yang kalian bisa panggil selain Allah untuk mendukung kalian membuat satu surat yang seperti Al-Quran ini. In kuntum sadiqin, kalau kalian memang jujur, kalau kalian memang benar, fa in lam taf'alu wa lan taf'alu, kalau kalian memang tidak bisa dan memang kalian tidak akan bisa, kata Allah, maka jelaslah fattaqun nar allati waquduha an-nas wal hijarah, maka takutlah kepada neraka, takutlah kepada azab neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu-batu, uiddat lil kafirin, yang dipersiapkan untuk orang-orang kafir. Ailiman kana ala mithli ma antum alaihi minal kufur, yakni takutlah api neraka yang sudah dipersiapkan untuk orang-orang model kalian. Kalau kalian memang tidak bisa membuat surat tadi yang seperti Al-Quran, walaupun dengan memanggil siapapun yang kalian bisa panggil selain Allah SWT, dan kalau kalian tidak bisa dan kenyataannya kalian tidak akan bisa, maka hati-hatilah, takutlah kepada api neraka. Ini ancaman dari Allah SWT. Takutlah kepada azab yang bahan bakarnya adalah batu-batu dan manusia yang dipersiapkan untuk orang-orang kafir sejenis kalian, para penentang-penentang tauhid, para penentang-penentang Rasul, para penentang-penentang sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ummaraghabahum wahadzarahum naqdal mitsaq. Kemudian diperingatkan mereka agar hati-hati jangan sampai melanggar perjanjian. Waraghabahum, dan diberi semangat untuk berpegang dan terus memegang perjanjian. Alladzi akhadha alaihim nabiyuhu, yaitu yang telah diambil perjanjian oleh Rasulullah SAW. Dan sudah kita baca di kajian kita perjanjiannya antara Rasulullah SAW dan kaum mukminin dengan orang-orang Yahudi. Idza ja'ahum wa dzakara lahum bid'a khalqihim hina khalaqahum. Dan juga ayat-ayat berikutnya menggambarkan awal penciptaan mereka, ketika Allah menciptakan mereka. Wa sya'na abihim Adam, dan diingatkan pula tentang Adam. Bapak mereka, nenek moyang mereka adalah Adam alaihi salam. Jadi sama semua kalian turunan Adam. Wa amarahu wa kaifa sana'a bihi hina khalafa an ta'atihi, dan juga bagaimana akibatnya. Dikisahkan semuanya, bagaimana iblis ketika tidak mau sujud kepada Adam, apa akibatnya, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga bagaimana Adam ketika mau ditipu oleh iblis kemudian turun ke dunia, dikisahkan semuanya kepada mereka. Kemudian Allah katakan, ya Bani Israel, wahai Bani Israel, yani Yahudi, lil ahbar minal Yahud, yani tentang orang-orang dari Yahudi yang merupakan ahbar, para pendeta-pendeta Yahudi. Ya Bani Israel, udhkuru ni'mati allati an'amtu alaikum, ingatlah nikmatku atas kalian, kata Allah, yang pernah diberikan oleh Allah kepada mereka, kaum Bani Israel. Wa inda abaikum, yang pernah diberikan kepada nenek moyang kalian, wahai Yahudi, wahai Bani Israel. Allah Subhanahu wa taala banyak mengistimewakan orang-orang Yahudi, tetapi mereka bukan kaum yang pandai bersyukur. Mereka dimenangkan dari bala tentara Fir'aun oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka Allah Subhanahu wa taala selamatkan dengan dibelah lautan untuk orang-orang Bani Israel. Masih belum puas mereka diberi jalan yang kering, lautan dibelah untuk mereka. Mereka masih belum puas. Kami ingin satu persatu suku, satu jalan sendiri-sendiri. Dibikin oleh Allah Subhanahu wa taala dengan melalui tongkat Nabi Musa 12 jalan, bukan satu jalan. 12 jalan di lautan yang kering, aman untuk mereka. Masing-masing suku dengan jalan-jalannya. Masih protes lagi, meminta. Kalau demikian keadaannya, kami khawatir kaum saudara-saudara kami di yang tempat lain, di jalan lain, jangan-jangan mereka tidak selamat. Maka dijadikan oleh Allah SWT dengan doanya Nabi Musa, itu lautan seperti cermin, yang di sini bisa melihat yang di sana, yang di sana bisa lihat yang sebelahnya lagi, bisa lihat yang sebelahnya lagi, sehingga tembus pandang semuanya terlihat. Sampai selamat di seberang lautan, dan bala tentara Fir'aun ditenggelamkan di lautan. Mereka masih belum bersyukur.
Masih mengatakan kepada Musa, kita akan mati kelaparan di sini. Kita mau makan apa di sini? Diberi manna wa salwa. Wadhkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum. Kata Allah, ingatlah nikmat Allah atas kalian, wahai Bani Israel, dan juga atas bapak-bapak kalian dulu, nenek moyang kalian dulu dari Bani Israel. Allah istimewakan mereka, Allah berikan makanan dari surga, manna wa salwa. Itu pun masih belum syukur mereka. Masih mereka menyatakan bosan. Tiap hari manna wa salwa, manna wa salwa, manna wa salwa. Kami minta yang tumbuh dari bumi, min baqliha wa qithaiha wa fumiha wa adasiha wa basaliha. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, atastabdiluna alladhi huwa khair huwa adna billadhi huwa khair. Apakah kalian mau mengganti yang baik dengan sesuatu yang jelek? Apakah kalian akan memilih sayur mayur baqliha wa qithaiha wa fumiha wa adasiha wa basaliha, mau dijadikan sebagai pengganti manna wa salwa? Ajib, sungguh bodoh mereka. Ikhwan fillah, a'azakumullah. Demikian kenikmatan-kenikmatan Allah berikan pada mereka, dan itu bukan pada satu nabi yang diutus pada mereka. Allah utus kepada Bani Israel sekian banyak rasul, bukan hanya satu Nabi Musa alaihissalam. Ini juga kenikmatan lagi. Wadhkuru ni'matallah 'alaikum. Ingatlah nikmat Allah atas kalian, kata Allah, ya Bani Israel. Udhkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa aufu bi'ahdi, dan tepatilah janji-janjiku, kata Allah. Tepatilah janji-janji kalian kepadaku. Wa ufi bi'ahdikum, aku pun akan menunaikan janjiku atas kalian. Kalau kalian menepati janji kalian, kata Allah, aku akan memberikan apa yang sudah aku janjikan pada kalian. Yani unjiz lakum ma wa'adtukum ala tasdiqihi wattiba'ihi. Yani aku pun akan menepati janji-janjiku, kata Allah, kepada kalian wahai Bani Israel, kalau kalian mau menepati janji kalian, yaitu mengikuti Rasul yang diutus pada kalian. Bani Israel dipersaksikan dan diambil perjanjian oleh Musa alaihissalam di hadapan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sungguh mitsaq, perjanjian yang sangat mengerikan, perjanjian yang sangat ghaliyum. Wa rafa'na fawqakumut tur, dipersaksikan, diambil perjanjian atas mereka dalam keadaan bukit Tursina diangkat oleh Allah di atas kepala mereka. Jika mereka macam-macam, maka akan ditimpakan bukit Tursina itu atas mereka. Ini perjanjian atas Bani Israel. Tentunya beriman, perjanjiannya adalah agar mereka mengikuti Nabi Musa alaihissalam dan apa yang diajarkan oleh Nabi Musa. Dan apa yang diajarkan oleh Nabi Musa dan kitab Tauratnya adalah akan datangnya seorang nabi, seorang rasul yang terakhir yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang sifat-sifatnya begini dan begini dan begini, yang semuanya mereka sudah tahu, dan mereka sudah angkat perjanjian di bawah bukit Tursina yang ada di atas kepala mereka. Tetapi mereka sungguh tidak memiliki rasa takut pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mereka mengingkarinya. Tsumma qasat qulubuhum fahiya kal hijarah. Kemudian keras hati mereka seperti batu, bahkan lebih keras lagi. Tidak punya rasa takut, tidak punya iman, tidak punya mereka sesuatu di hatinya, keras seperti batu. Na'udzubillah min dzalik. Kita lanjutkan insyaallah pada kajian mendatang باذنillah. Subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.